Melanjutkan cerita Xiao Yan segera bergegas menuju ke bagian dalam pegunungan yang dimana tempat tersebut merupakan sumber harta karun alam yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, namun tentu saja mendapatkan harta semacam itu tidaklah semudah membalikkan tangan, dikarenakan bahan obat langka tersebut dijaga oleh beberapa binatang sihir yang sangat kuat. Xiao Yan menyebarkan kekuatan persepsi spiritualnya, dan pada akhirnya dia menemukan sebuah indikasi yang cukup padat terletak di arah timur laut, merupakan salah satu bentuk kehidupan pemimpin mereka yang sangat mendominasi pegunungan. Seharusnya itu adalah binatang buas seperti apa yang telah disebutkan oleh Song King. Kembali berpindah, seluruh perjalanan ditempuh sekitaran 2 jam lebih, sebelum pada akhirnya dia kemudian tiba di bagian terdalam pegunungan. Semakin dalam memasukinya, semakin kuat pula aura dari binatang sihir peringkat ke-7, bahkan di sepanjang perjalanan, Xiao Yan sudah menemukan beberapa di antara mereka. Kendati memikirkan hal tersebut, bisa ditotalkan ada 3 binatang sihir peringkat atas yang setara dengan level Dozong di bagian kedalaman. Hal itu sudah cukup menakutkan, apalagi kekuatan pemimpin mereka. Sesampainya di tengah hutan belantara, Xiao Yan menghirup aroma serum jiwa pil, salah satu bahan yang sangat dibutuhkan untuk mencampurnya ke dalam sumsum inti jiwa. Xiao Yan mengikuti sumber aroma tersebut, sampai tiba di bagian sungai kecil, terdapat sebuah bongkahan batu besar di tengahnya ada lubang yang berisi cairan kental hijau. Di sanalah sumber dari serum jiwa pil itu berada. Tempat itu sangat sunyi, tetapi sunyi bukan berarti aman. Tidaklah mungkin bahan ramuan langka semacam itu tidak dijaga oleh binatang sihir di sekitarnya. Xiao Yan sangat yakin di bawah kedalaman air tersebut, terdapat penjaga yang mengawasinya. Sekali lagi kekuatan jiwanya mulai mendeteksi, dia melihat sisik warna biru, garis-garis berbentuk ular dengan pola harimau bercampur di dalamnya, sehingga bisa disimpulkan binatang sihir yang melindungi serum jiwa pil itu, seharusnya memiliki energi afinitas air bernama ular macan air misteri. Xiao Yan lantas menarik sebuah buah awan air dari cincin penyimpanannya, yang dimana efek dari ramuan tersebut cukup kuat memiliki daya tarik yang tidak biasa khususnya bagi binatang sihir, bahkan peringkat ke-7 pun, akan menjadi mabuk dan tertidur setelah menelannya. Xiao Yan harus mengorbankan benda itu, demi mendapatkan serum jiwanya, sehingga dengan cepat dia melemparkan buah tersebut ke suatu tempat, dan setelah menunggu hampir berjam-jam, suara gelombang kecil mulai bermunculan dari dalam air, sampai nampak sudah wujud aslinya. Benar-benar tidak salah menebak, binatang sihir peringkat tersebut merupakan keturunan murni dari ular macan air, panjangnya kisaran 2 meter lebih. Binatang tersebut mengendus untuk mencari sumber aroma dari buah pemikat yang ditanam sebelumnya, tetapi sebelum meninggalkan lokasi di mana dia berjaga, binatang sihir itu malah membentuk sebuah penghalang energi melingkar, mencoba melindungi serum pil jiwa, di bagian bongkahan batu besar. Tindakan itu sebagai bentuk kehati-hatiannya. Binatang ajaib di peringkat ini, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Setelah mendapatkan pohon buah abadi pemikatnya itu, langsung mengkonsumsinya mentah-mentah dan segera kembali menuju ke bagian sungai. Tapi dalam beberapa menit kemudian efeknya pun mulai bekerja seperti apa yang dikatakan, pohon buah pemikat itu perlahan demi perlahan memberikan perasaan mabuk, tubuh ular macan air seketika langsung mendarat di tanah. Xiao Yan tidak menunda waktu, dia langsung bergerak menghancurkan pelindung yang dipasang sebelumnya. Xiao Yan segera menarik serum jiwa itu ke dalam cincin penyimpanan. Selepas berhasil mendapatkannya, Xiao Yan segera meninggalkan wilayah tersebut. Lantas berpindah di sebuah tempat, terlihat seekor binatang sihir yang sedang memanjakan seorang wanita kecil yang tidak lain ternyata dia adalah Xian. Xian benar-benar mengendalikan binatang sihir itu, yang bahkan jika dijelaskan, kekuatan dari kelompok mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan ular macan air misteri yang ditemui Xiao Yan. Penindasan tersebut berasal dari garis keturunan Xian yang menekan kekuatan mereka. Xian menikmati beberapa ramuan obat yang cukup banyak sembari memperingatkan mereka, untuk jangan banyak mengeluh. Xian berkata, setelah aku memakannya sampai kenyang dan menemukan orang yang kucari, aku akan segera menuntun kalian keluar dari tempat ini. Kembali berfokus di lokasi itu, Xiao Yan berniat untuk memasuki puncak pegunungan dengan beberapa strategi rencana yang disusunnya sendiri demi mengambil beberapa item obat yang dibutuhkan, namun baru saja dia hendak berangkat tiba-tiba saja pandangannya teralihkan ke arah hutan.
Energi kuat secara serta-merta meledak, tampak ada sebuah pertempuran besar yang sedang terjadi. Xiao Yan sangat penasaran, sehingga dia pun bergegas menuju ke tempat tersebut, dan setelah sampai, dia melihat sebuah penghalang spiritual ungu hitam melingkar membentuk cekungan, dengan beberapa peserta alkemis terperangkap di dalamnya. Ada sesuatu yang salah, pandangannya langsung teralihkan kepada sosok pria berpakaian hitam. Dengan memakai tudung di kepalanya, orang tersebut benar-benar kejam. Dia malah memutuskan untuk menghabisi semua orang yang terjerat di dalam penghalang itu. Cao Ying dan Song Qing termasuk dalam penghalang spiritual itu. Song Qing berkata, "Tuan, apa maksud dengan semua ini? Apakah Anda berencana untuk menyerang kami semua di sini?" Cao Ying juga merasakan, kekuatan spiritualnya langsung terhubung kepada pria itu. Kekuatan orang ini bisa dipastikan tidak satupun dari para peserta yang dapat mengalahkan. Senyum dingin aneh, bercampur dengan nada tawa, pria berpakaian hitam itu mengatakan, "Sungguh mengesankan, dua jenius muda dari Menara Pil, reputasi kalian memang luar biasa, tetapi sayang hanya inilah yang bisa kugunakan, demi menduduki tempat juara." Cao Ying lantas bertanya, "Bolehkan aku bertanya siapa tuan ini? Apakah kau tidak takut Menara Pil akan mengejarmu setelah acara usai, terkait semua masalah yang kau sebabkan termasuk membunuh kami di sini?" Namun apa jawabannya? "Kalian semua akan mati di tempat ini." Dengan begitu Menara Pil tidak akan bisa menyadarinya. Menggunakan jejak yang telah dihilangkan, Song Qing mulai memasang siasat kewaspadaan. "Bukankah kata-katamu terlalu arogan? Jumlah para ahli di sini cukup banyak, apakah menurutmu kami akan takut padamu?" Segera para peserta mulai mengepung dari beberapa arah demi melakukan perlawanan, namun hanya dalam hitungan detik saja, mereka lantas dilumpuhkan. Jejak darah keluar dari tubuh masing-masing, pembantaian massal yang sungguh mengerikan, seketika terjadi lautan darah. Membuat Song Qing serta Cao Ying mulai gemetar ketakutan, sementara di sisi atas penghalang spiritual, Xiao Yan mampu merasakan kekuatan orang ini memang berada di ranah Douzun. Bahkan kedua pengawal Chen Xian pun juga ikut terperangkap di dalamnya. Mereka semua berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun tidak satu pun dari usaha mereka yang berguna. Pria berpakaian hitam itu lantas mengalihkan pandangannya kepada Cao Ying sembari berkata, "Aku cukup tertarik dengan jiwamu, jika kau dibiarkan tumbuh, maka kemungkinan besar kau akan menjadi penerus pemimpin kepala raksasa Menara Pil selanjutnya." Tetapi tepat ketika dia ingin mengambil langkah ketiga untuk menyerang, tiba-tiba saja kekuatan spiritualnya malah otomatis mendeteksi di mana lokasi keberadaan Xiao Yan. Segera dia langsung menarik tubuhnya membuat Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tubuhnya terpental ke belakang, dan ternyata terungkaplah sudah sosok di balik tudung hitam tersebut, ternyata adalah bawahan istana jiwa, yaitu Mugu. Meskipun sekarang Xiao Yan belum tahu siapa dirinya, tetapi Mugu tertawa kejam mengatakan, "Aku belum pergi mencarimu. Tapi kau sudah menyerahkan dirimu sendiri kepadaku." Xiao Yan benar-benar heran, tidak disangka ternyata dirinya lah yang menjadi target dari orang asing itu. Bahkan dia sangat bertanya-tanya sepertinya dia belum pernah berkenalan dengan seseorang ahli Douzun selama memasuki alam ini. Cao Ying lantas bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Xiao Yan menjawab, "Orang ini berada di ranah Douzun, kalian semua harus memikirkan cara tersendiri untuk melarikan diri." Cao Ying mengatakan, "Aku mampu memecahkan penghalang spiritual yang dia pasang, namun masalahnya adalah jika aku menyerang penghalang tersebut, orang itu pasti akan turun untuk mencegahku. Karena itulah aku butuh bantuan dan waktu." Xiao Yan bertanya, "Berapa lama yang kau butuhkan?" Cao Ying menjawab, "Sekitaran 3 menit," dan setelah menyetujui bekerja sama itu, dia segera merilis tekanan spiritual yang luar biasa agung perlahan menyebar di seluruh tubuhnya. Sementara itu Xiao Yan, Song Qing, serta beberapa peserta segera bergerak melancarkan serangan. Melihat itu Mugu malah berkata, "Apakah kau berpikir dengan kekuatan itu bisa menahanku?" Perubahan mendadak dari kalimat yang diucapkannya, langsung dibuktikan dengan sebuah tekanan memadat, yang benar-benar mengunci tubuh Xiao Yan. Kekuatan agung seorang elit Douzun yang dimiliki oleh orang ini sangatlah aneh dan berbahaya, sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi, Xiao Yan segera merilis teknik perubahan pertama api surgawi disusul dengan perubahan kedua. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan amarah, gelombang kekuatan agung segera meletus,
Ledakan oktan menghantam ke arah Mugu, disusul dengan pelepasan teknik pertama segel pemecah gunung, dikombinasikan dengan segel pembalik laut. Sidik jari raksasa hijau terbentuk menghantam ke arah Mugu, sehingga dengan waktu serta kesempatan itu, Cao Ying akhirnya berhasil menghancurkan penghalang spiritual itu. Mugu mengeluarkan gelombang energi aneh membentuk kepalan tangan, langsung menyerang ke arah Xiao Yan. Perasaan berbahaya itu membuatnya segera melepaskan boneka iblis bumi. Setelah berhasil mengorbankannya, serangan yang diterimanya cukup fatal, membuat seluruh bagian inti lapisan dadanya retak meninggalkan bekas yang cukup dalam. Sungguh kekuatan yang menakutkan, perbedaan ranah yang begitu luar biasa, bagikan langit dan juga bumi. Setelah Cao Ying berhasil menghancurkan penghalang spiritual tersebut, maka ia segera menyuruh agar semua orang pergi keluar, demi meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan diri.